Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang lembaga sosial. Apa itu lembaga sosial, ciri-cirinya, dan lain sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan adanya lembaga sosial. Kenapa manusia selalu membutuhkan peran dari manusia lainnya? Saya contohkan, waktu kamu masih balita, kamu butuh peran keluarga dalam membantu mengerti norma dan bahasa. Kamu butuh ayah dan ibu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kamu butuh mereka untuk menjawab segala pertanyaan kamu. Terus ketika mulai memasuki umur 6 tahunan, kamu mulai memasuki lembaga pendidikan atau biasa disebut sekolah. Kenapa kamu dimasukkan ke dalam sekolah atau lembaga pendidikan? Karena sekolah dianggap mampu membantumu untuk mengenal lebih luas lagi ilmu pengetahuan. Dapat membantumu membentuk karakter, juga dianggap mampu membantu kamu menemukan bakat dan cita-cita. Intinya, baik keluarga maupun sekolah adalah bentuk dari lembaga sosial. Apa sih lembaga sosial itu? Bahwa lembaga sosial menurut Konjaraningrat yaitu sistem tata kelakuan dan hubungan yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lembaga sosial dibentuk agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam berbagai bidang kehidupan, seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selain itu, lembaga sosial dibentuk agar manusia atau masyarakat dapat hidup dengan teratur. Dalam kehidupan sehari-harinya, ternyata masyarakat juga membutuhkan keteraturan sosial yang fungsinya menjaga keseimbangan dan kesatuan dalam masyarakat. Misalnya, manusia membutuhkan lembaga pendidikan untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan. Karakteristik lembaga sosial memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi sebagai panutan secara tertulis dan tidak tertulis. Usianya lebih lama sehingga terjadi pewarisan. Terus memiliki ideologi dan sistem gagasan mendasar yang dimiliki bersama. Memiliki alat kelengkapan untuk mewujudkan tujuan lembaga. Dan memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan tidak akan lenyap begitu saja. Intinya, masing-masing lembaga sosial dibentuk atas dasar fungsi dan tujuan yang berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain. Macam-macam lembaga sosial. Ada lembaga keluarga, ada lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, dan lembaga politik. Kita akan bahas satu persatu macam-macam lembaga sosial tersebut. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Nah, keluarga ini disebut lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Pengertian keluarga ini adalah kesatuan atau masyarakat yang terkecil. Di bawah ini adalah beberapa fungsi dari lembaga keluarga. Ya, fungsi reproduksi jelas. Ada fungsi sosialisasi untuk bersosialisasi dengan keluarga. Fungsi afeksi, fungsi ekonomi, ada fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau fungsi perlindungan. Jadi keluarga sebagai perlindungan diri dan fungsi pemberian status. Yang kedua adalah lembaga agama. Nah, lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri mengatur ya,
tata keimanan atau kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Adapun beberapa fungsi dari lembaga agama, ya, diantaranya adalah sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Ya, merupakan tuntunan tentang prinsip-prinsip yang benar atau yang salah untuk menghindari perilaku menyimpang, seperti membunuh dan lain sebagainya. Pedoman perasaan, keyakinan, atau confident, siapapun yang berbuat baik maka akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Pedoman keberadaan atau eksisten. Ini keberadaan alam semesta dengan segala isinya termasuk di dalam manusia harus disikapi rasa syukur dan ikhlas. Pengungkapan keindahan atau estetika, yaitu manusia yang suka akan keindahan dapat mengekspresikan rasa estetikanya dengan membangun rumah ibadah dan hal-hal lainnya. Berkaitan dengan kepercayaan. Memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misal sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha serta Konghucu. Ya, itu adalah agama-agama yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah lembaga ekonomi. Ya, mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat atau di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya adalah perdagangan, ketenaga kerjaan, dan juga transaksi jual beli. Ya. Contoh dari lembaga ekonomi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan perusahaan-perusahaan seperti di Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan Kementerian Perdagangan. Dari fungsi dari lembaga ekonomi ini jelas yang pertama adalah lembaga ekonomi memberi pedoman pertukaran barang. Lembaga ekonomi memberikan pedoman tentang ketenaga kerjaan. Lembaga ekonomi memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku. Dan lembaga ekonomi memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Yang keempat adalah lembaga pendidikan. Ya, jadi lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan atau terselenggarakan pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Nah, fungsi dari lembaga pendidikan ini, ya, yang pertama adalah pendidikan memberi pengetahuan dan keterampilan. Mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Mengembangkan cara berpikir rasional, sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan, ya, hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat di sekitar. Yang kelima adalah lembaga politik, atau lembaga politik ini adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan pusat atau negara. Nah, contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Adapun fungsi lembaga politik dapat kita jelaskan, ya, bahwa lembaga politik berfungsi yang pertama adalah lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Lembaga politik berfungsi sebagai mengontrol, ya, atau sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi, menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kesimpulannya untuk semuanya bahwa lembaga sosial hadir untuk membentuk manusia sebagai individu maupun manusia sebagai kelompok. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan tak lupa saya doakan semoga kalian kelak menjadi orang sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.